Halo, kembali dengan Grianaya. Kali ini Grianaya akan melanjutkan tutorial untuk menghitung rencana anggaran biaya atau RAB seperti pada part sebelumnya, di mana pada part sebelumnya kita lebih fokus ke pembahasan secara umum apa itu RAB, sedangkan untuk yang kali ini kita akan fokus ke perhitungannya langsung ya. Jadi kita akan langsung menghitung volumenya. Dan yang pertama-tama untuk kita hitung itu adalah struktur bawah, di sini adalah untuk pondasi. Nah, pondasinya kurang lebihnya adalah seperti ini untuk bentuknya. Kemudian kita langsung akan menghitung. Nah, ini sudah saya siapkan format. Di sini untuk sisi kiri ini adalah sketnya nanti atau gambar teknis atau gambar detailnya. Sedangkan yang sisi kanan ini adalah untuk kita input volumenya. Untuk ukurannya, panjangnya, lebarnya, tingginya, dan seterusnya. Jadi, pertama-tama di sini ada pekerjaan, lokasi, tahun, pemilik pekerjaan, dan perencanaan. Ini biasanya hal umum yang perlu diisi dalam perencanaan. Kita nggak apa-apa, kita isi aja. Misalnya di sini pembangunan rumah ukurannya di sini ya 6 kali 4,5. 6 kali 4,5 meter. Untuk lokasi, kebetulan Grianaya berlokasi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Untuk tahun kita sesuaikan 2026. Kemudian untuk pemilik pekerjaan kita tulis aja Mister X gitu. Kemudian perencananya kita tulis Grianaya. Nah, oh ya sebelum untuk pekerjaan pondasi dan tanah, sebelumnya untuk pekerjaan paling awal itu biasanya adalah pekerjaan persiapan. Persiapan itu meliputi kayak pembersihan lokasi ataupun pengukuran dan boplang dan jika ada pekerjaan bongkaran. Dan pada kesempatan kali ini kita hanya akan menghitung dua yaitu pekerjaan pembersihan lokasi dan pekerjaan pengukuran atau boplang. Kita mulai dari pekerjaan pembersihan lokasi. Untuk pembersihan lokasi itu adalah lokasi yang akan dibangun ya. Jadi misalnya teman-teman punya tanah 6 kali 12 mau dibangun. Nah, yang dibersihkan ya sebatas 6 kali 12 meter itu. Satuannya nanti meter persegi. Nah, kebetulan karena kita akan bangun 6 kali 4,5, kita asumsikan aja ini tanahnya berukuran segini ya, 6 kali 4,5. Jadi kita langsung masukkan aja pembersihan lokasi. Nah, pembersihan lokasi sama dengan luas bangunan. Sesuai luas bangunan ya di sini. Nah, jumlahnya itu kan satu. Untuk panjangnya di sini 6 meter. Untuk lebarnya 4,5 meter. Nah, kemudian koefisien dan tinggi kita bisa abaikan. Kita langsung aja hitung 1 kali 6 kali 4,5. Nah, kita dapatkan 27 meter persegi untuk volume pembersihan lokasinya. Kemudian kita lanjutkan ke pekerjaan pengukuran boplang. Nah, untuk pengukuran boplang itu biasanya kita lebihkan dari panjang dan lebar bangunan itu kita lebihkan 1 meter sisi kiri dan 1 meter sisi kanan yang bertujuan untuk mempermudah dalam pekerja dalam melakukan galian. Jadi nanti tidak mengganggu lah intinya gitu ya. Jadi di sini untuk pekerjaan boplang, untuk mempermudah kita bagi aja, anggap aja yang 6 ini sisi memanjang dan yang 4,5 ini kita asumsikan sisi melebar ya. Jadi ada memanjang, ada melebar. Untuk memanjang di sini panjangnya 6 meter kan aslinya. Tapi karena secara teknis kalau kita bikin boplang panjangnya 6 meter nanti mengganggu untuk pekerja dalam melakukan galian. Jadi kita tambahkan sisi kanan dan sisi kirinya 1 meter 1 meter. Dan jangan lupa boplang itu berlaku untuk kedua belah sisi ya. Jadi sisi sini ada dan sisi sini juga ada boplangnya. Jadi kita masukkan koefisiennya atau jumlahnya itu 2. Untuk panjangnya 6 meter, jangan lupa ditambah 1 meter sisi kiri dan 1 meter sisi kanan. Kemudian langsung saja kita kalikan 2 kali 8 meter jadi totalnya. Kemudian yang melebar juga sama 4,5 meter, jumlahnya 2 ya kanan kiri. 4,5 meter ditambah 1 meter kanan, 1 meter kiri. Jumlahnya jadi 6,5, tinggal kita kalikan.
satuannya untuk boplang itu meter lari ya atau meter. Kalau pembersihan lokasi tadi kan satuannya meter persegi. Nah, di sini kita dapat untuk pekerjaan pengukuran boplang itu adalah 29 meter persegi. Kemudian karena pekerjaan persiapan sudah kita hitung volumenya, kita bisa langsung masukkan ke format RAB-nya. Nah, di sini sudah saya siapkan format RAB-nya mulai dari uraian pekerjaannya, analisa, analisa nanti isinya kode analisanya ya. Jadi kode analisa bebas mau diisi apa aja. Untuk volume, satuan, harga satuan, dan baru jumlah. Yang kita masukkan pertama, kini volume aja dulu. Volume yang sudah kita hitung tadi, volume pembersihan lokasi 27, termasuk satuannya. Kemudian boplang, kita masukkan juga 29, termasuk satuannya. Nah, kita masukkan analisa. Kebetulan di sini saya sudah menyiapkan analisa ya. Jadi analisa di sini saya sudah siapkan dengan kode untuk pembersihan lokasi itu adalah A01. Harganya juga kita masukkan dari analisa tersebut. Nah, ini harganya 12.000. Nah, ini harganya ini dari mana sih sebenarnya kok bisa dapat 12,25.000 ini? Nah, ini kita dapatkan dari koefisien. Ini biasanya dianalisa sudah ada SNI-nya atau standar nasionalnya ya. Jadi untuk pekerja, untuk mandor, untuk kepala tukang, untuk tukang itu udah ada koefisiennya yang udah distandarisasi. Nah, yang bisa kita ubah itu adalah untuk harga upahnya dan materialnya. Misalnya di sini upahnya di Pati itu upahnya seperti ini ya, pekerja 115, tukang 130, kepala tukang 150. Mungkin di daerah teman-teman itu beda, nanti mungkin ada yang lebih rendah ataupun yang lebih tinggi. Demikian juga material, material di sini misalnya pasir uruk 150, nanti misalnya di teman-teman 200.000 atau 300.000 atau cuma 100.000 nanti beda-beda. Nah, ini yang mempengaruhi harga satuannya nanti. Nah, kebetulan ini semua sudah tak siapkan sesuai harga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kemudian kita lanjutkan ke pekerjaan boplang, kita juga masukkan kode analisanya. Ini adalah A02. Untuk harga satuannya kita masukkan juga. Nah, untuk harga satuan boplang di sini cukup tinggi ya untuk rumah seukuran itu menghabiskan dana 3 juta. Lah ini karena saya menggunakan material kayu yang spesifikasinya itu tinggi. Jadi misal teman-teman mau menghemat, itu bisa pakai kayu yang lebih murah atau misalnya speknya itu kayu-kayu begesting gitu, jadi lebih murah untuk menghemat biaya. Tapi di sini untuk contoh ini saya menggunakan kayu yang kualitasnya bagus. Jadi nanti bisa disesuaikan ya untuk materialnya. Kemudian ini untuk pekerjaan persiapan nilainya segini 3.600.000, kita lanjutkan ke pekerjaan tanah. Nah, pekerjaan tanah ini apa sih sebenarnya pekerjaan tanah? Pekerjaan tanah itu meliputi di sini pekerjaan galian dan pekerjaan urukan tanah kembali. Pekerjaan galian itu tujuannya untuk apa? Pekerjaan galian itu adalah untuk galian pondasi. Karena pondasi kan tidak mungkin menumpuk di atas, jadi harus tanahnya digali dulu atau dikeruk baru dipasang pondasi. Nah, biasanya standarnya itu minimal 50 senti dari permukaan tanah asli, itu kasarannya ya. Dan kalau untuk yang spesifikasi teknisnya, untuk secara teknisnya itu harus ada perhitungannya. Nah, biasanya kalau kita cari amannya, mungkin teman-teman juga bisa cari di internet atau cari referensi di internet, itu biasanya merekomendasikan minimal 50 senti. Lah pada kesempatan kali ini Granaya membuat kedalamannya itu adalah 70 senti seperti detail berikut ini ya. Lebarnya 70, tingginya 70 senti. Nah, kita langsung aja hitung galiannya ya, galian. Nah, galian ini di mana aja sih? Galiannya ya mengikuti bentuk pondasinya. Pondasinya di mana aja? Nah, ini pondasinya seperti ini. Nah, ini direncanakan pondasi itu berada di setiap ada dindingnya, dinding utama ini itu ada pondasinya. Nah, ini. Jadi untuk mempermudah juga kita bagi untuk yang 6 meter ini menjadi bagian memanjang, yang 4,5 meter ini melebar ya. Jadi kita memanjang dulu, memanjang. Memanjang ada yang 6 meter, 6 meter jumlahnya berapa? Ini satu, 2 ya. Jadi jumlahnya 2, panjangnya 6 meter, lebarnya ini 70 senti galiannya, tingginya juga 70 senti. Berarti ini 0,7 karena satuannya meter, 0,7. Nah, kita langsung kalikan aja untuk mendapatkan volumenya. Nah, untuk volume satuannya meter kubik ya, untuk volume galian. Kemudian
kita cari lagi yang memanjang. Yang memanjang di sini ada ini 3 meter ya, 3 meter. Ini memanjang berarti jumlahnya 1, berarti ini 1, ini 3 meter. Penampangnya atau galiannya itu sama 0,7 kali 0,7. Karena memanjang sudah nggak ada, berarti sekarang kita masuk ke yang melebar. Yang melebar, yang utama adalah 4,5 meter. Ini ada 1, 2, 4,5 meter, ada 2, 4,5 meter. Penambangnya tentunya sama, karena pondasinya setipe atau sejenis, dengan ukuran yang sama. Kemudian melebar lagi ada ini, ada yang 3 meter, jumlahnya 1, berarti ini 3 meter. Ininya sama. Kemudian yang dinding kamar mandi ini 1,5 meter, jumlahnya 1 ya, penambangnya sama. Kemudian kita jumlahkan juga perkaliannya. Nah, ini kita dapatkan untuk galiannya adalah 13,97 meter kubik. Kemudian kita lanjutkan untuk pekerjaan urukan kembali. Apa sih urukan kembali? Urukan kembali ini sebenarnya adalah galian tadi, kita kan sudah menggali, nanti biasanya untuk mengisi sela-sela pondasi, itu kita uruk kembali. Nah, karena pondasi kan bentuknya nggak kotak gini kan, biasanya kan trapesium, jadi nanti sisi kanan kirinya itu ada bagian segitiga yang perlu diuruk kembali untuk memperkuat si pondasi itu sendiri biar nggak berongga, gitu ya. Nah, untuk mempermudah perhitungan biasanya urukan kembali itu dihitung sepertiga dari total galian tanahnya. Urukan kembali itu dihitung 1/3 kali total galian. Jadi misalnya galinya 13,9, ya kita langsung bagi 3 aja. Jadi 1/3 kali 13, ini. Nah, jumlahnya adalah 4,6 meter kubik. Nah, karena pekerjaan tanah sudah selesai kita hitung, bisa kita masukkan ke form RAB-nya. Pertama, kita masukkan volumenya dulu, termasuk satuannya meter kubik. Untuk galiannya juga, maksud kami urutkan kembali. Nah, kita juga masukkan kode analisa seperti tadi, kita cari di harga satuannya untuk galian tanah. Untuk galian tanah itu ini ya B01, untuk volume untuk harga satuannya 91, kemudian untuk kode urukan kembali itu ada B02, harga satuannya 61.000. Nah, jadi untuk dua pekerjaan ini atau dua sub pekerjaan ini, pekerjaan persiapan dan pekerjaan tanah, itu menghabiskan anggaran atau dana sekitar Rp5.189.000. Nah, jadi ini tentunya nilainya beda-beda tergantung tempat teman-teman ya. Misalnya harganya lebih tinggi, ya otomatis ini lebih tinggi. Nanti tinggal sesuaikan di harga satuannya ini. Misalnya pekerjaan boplang ini ya, pekerjaan boplang. Nah, di sini kan materialnya seperti ini harganya. Nanti bisa sesuaikan misalnya pakai kayu yang harganya lebih rendah. Misalnya pakunya di sana harganya berapa, kalau pekerja di sana upah untuk pekerja, tukang, dan kepala tukang itu berapa, nanti bisa sesuaikan. Otomatis nanti harga di sini itu berbeda-beda. Jadi mungkin ada yang lebih rendah ataupun yang lebih tinggi. Jadi saya rasa untuk saat ini cukup sampai di sini dulu untuk tutorial perhitungan RAB-nya. Kita akhiri dari pekerjaan persiapan dan pekerjaan tanah. Kita lanjutkan untuk di episode selanjutnya yaitu pekerjaan pondasi dan pekerjaan beton ya. Jadi kita bikin beberapa part karena kalau kita bikin satu part nanti terlalu panjang. Baik, dan demikianlah inspirasi atau tutorial dari perhitungan RAB kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa saksikan terus video atau tutorial dari Granaya. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial atau video berikutnya.